today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay, please according to each person belief. Station please. Let's pray to the God. Finish. Kidding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Please, will everybody please pay attention? I want to check your attention first. No, Miss. Isti is sick, Miss. Is he sick? Isti. Okay. Okay, everybody, are you ready to learning today? Ready, Miss. Okay. Anybody know what we are going to learning today? Do you know about to evolution? No, Miss. No. Okay. Please look at the screen. Please see the PowerPoint about evolution. Okay. Learning of objective. Explaining the concept of evolution of living things. Identifying the theory of evolution from several of its figures. Number 3, factor that influence the evolution of living things. Next, what is evolution? Evolution is defined as the change in space of time. This process occurs so and continuously to natural selection. Okay, next. Who is Platon? Argued that the real world is a reflection of the perfect world of ideas. The belief that each species has an ideal form and that the variation that exist in the real world are different from that it is from. Okay, next. Who is Aristoteles? Developed a system of classification of living things and arranged that space are fixed and unchanged. He created a hierarchy of lives known as the slave natural or fading of life, in which life things are ranked from the simplest to the most complex. Okay, next. Who is Aristotle? Next, who is Jean Baptiste Lamarck? Put forward a theory of evolution. You know, Lamarck, which state that organs corpus on thread acquire during their lifetime to the offspring. Okay, next. Who is Alfred Wallenscheck? Independent developed the theory of natural selection and proposed that species evolved through this process. He emphasized the importance of variation within species and how individuals better adapted to their environment have a great chance of survival and reproduction. Who is Charles Darwin? He was an English naturalist who studied the various of plant, animals, and even fossils. He is best known for his theory of evolution, which submit that the organs that survive are theories that are best adaptation to their environment.
Okay, next. Factor that influence the evolution of living things any effort. Number 1, natural selection. Number 2, genetic mutation. Number 3, genetic variation. And number 2, migration. Okay. Okay, please. Please pay attention to the video in Indonesia's set of evolution. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini akan dibahas mengenai macam-macam teori evolusi menurut para ahli. Evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan perubahan yang terjadi akibat evolusi sendiri sangat beragam dari segi bentuknya. Ada beberapa teori evolusi menurut para ahli yang akan dijelaskan secara lengkap dalam video ini. Tapi sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya, agar tidak ketinggalan informasi tentang materi pelajaran sekolah dan ilmu pengetahuan maupun fakta-fakta unik. Teori evolusi menurut Plato. Plato percaya jika ada dua dunia yang ideal serta abadi dan juga dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia ini bisa dipahami dengan memakai alat indera manusia. Menurutnya, evolusi bisa mengubah dunia dengan organisme yang sudah ideal serta teradaptasi secara sempurna dengan lingkungan. Teori evolusi menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf asal Yunani sekaligus murid dari Plato serta guru dari Alexander yang Agung. Dalam teorinya, ia mengatakan jika evolusi terjadi atas dasar metafisika alam. Menurutnya, metafisika alam bisa mengubah organisme serta habitatnya dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lain yang lebih kompleks lagi. Teori evolusi menurut Lamarck. Teori evolusi yang disebut dengan teori Lamarck atau teori perolehan ini diwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, ia memperkenalkan jika sifat fenotip perolehan lingkungan bisa diwariskan secara genetik, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan acquired inheritance. Bagian tubuh yang tidak dipakai nantinya akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian tubuh yang dipakai akan terus berkembang dengan kuat dan semakin besar. Dia juga menerangkan jika nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek, namun karena secara terus-menerus dijulurkan ke atas untuk mencari makanan, maka leher jerapah menjadi lebih panjang. Untuk itu, menurut Lamarck, evolusi bisa terjadi karena pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungan. Teori Lamarck ini juga memiliki kesalahan yang bisa dibuktikan oleh Weismann, yang memperlihatkan jika tikus dengan ekor yang dipotong di laboratorium tidak mewarisi pengalaman ekornya tersebut pada keturunannya. Teori evolusi menurut August Weismann. Friedrich Leopold August Weismann merupakan ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman. Weismann merupakan seorang ahli teori evolusi yang terpenting kedua pada abad ke-19 sesudah Charles Darwin. Weismann berpendapat jika sel-sel tubuh tidak dapat dipengaruhi dari lingkungan di dalam penurunannya. Namun atas dasar prinsip genetika, Weismann melakukan percobaan demi membuktikan teorinya. Percobaan dilakukan pada dua tikus yang ekornya dipotong lalu dikawinkan. Hasilnya, generasi keturunan tikus tersebut masih memiliki ekor yang panjang hingga generasi ke-21. Okay, class. We will stop here because our time is over. Do you understand? Yes, Miss. Okay. Okay, thanks. Okay. See you for the note meeting. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye.